Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madiun dan seluruh jajarannya, kepada seluruh panitia Ahad Pagi Islamic Center Madiun yang kami hormati, dan kepada seluruh hadirin wal hadirat jamaah Ahad Pagi Islamic Center Madiun yang semoga kita bersama senantiasa Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan rahmat dan keberkahan, dan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada seluruh pemirsa Sayap Dakwah TV dan Madani TV dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Yang pertama, ini saya sampaikan dulu biar tidak menjadi masalah. Karena setiap ceramah mendekati pemilu, mendekati pilpres itu mesti kadang-kadang kaitannya tidak enak. Sehingga kita khawatir nanti menjadi masalah di kemudian hari, maka disampaikan dulu mulai sekarang. Jadi setiap nanti kita mengucapkan amin, di balik doa-doa kita itu tidak ada kaitannya dengan pilpres dengan capres nomor berapapun. Karena saya datang ke sini bukan untuk kampanye, saya datang ke sini bukan utusan capres nomor berapapun, dan ke sini murni niatnya untuk taklim, untuk ngaji. Jadi nanti aminnya ndak perlu juga dirubah dengan qabul, ndak usah. Ya, amin yo. Amin ya amin. Walaupun nanti pilihan presiden monggo sesuai hati nurani masing-masing. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Dan salah satu di antara cara kita untuk mensyukuri nikmat ini yang disebutkan oleh para ulama adalah dengan merasa kita tidak pantas dapat nikmat tersebut.
Itu salah satu cara mensyukuri nikmat. Maka orang yang ketika mendapatkan nikmat kemudian dia merasa, oh ya pantes, wong memang. Oh memang saya begini, saya ini, saya itu, saya melakukan ini. Ini bukan orang yang bersyukur. Karena setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itu bukan karena kita, mutlak karena rahmatnya Allah. Sebagaimana Qarun ketika mendapatkan apa? Kekayaan yang luar biasa. Dalam istilah bahasa kita, datang kemudian penarik zakat kepada Qarun. Apa kemudian Qarun mau bayar zakat? Tidak. Apa dalihnya Qarun untuk tidak mau bayar zakat? Innama utituhu ala ilmin indi. Kenapa saya tidak mau ngasih kalian uang, kata Qarun? Karena semua kekayaan ini saya dapatkan karena keilmuan saya. Semua ini saya dapatkan karena kerja keras saya. Semua ini saya dapatkan karena kepandaian saya dalam mengelola bisnis. Itu Qarun. Sehingga ketika mendapatkan nikmat, dia lupa Allah Ta'ala. Dia lupa bahwasannya nikmat itu mutlak milik Allah dan yang membagikan adalah Allah, sehingga perasaan keakuan dalam bahasa Arab anani itu egois. Saya pantas, saya yang memenuhi syarat, saya yang ini, saya yang itu, segala macam, itu menjadikan Allah Ta'ala murka kepadanya. Nah maka dengan itu ketika ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel yang dia beribadah kepada Allah mulai lahir sampai wafat, ketika Allah masukkan ke dalam syurga, Allah firmankan apa? Adkhilhul jannata birahmati. Malaikat masukkan dia ke syurga karena rahmatku. Laki-laki itu protes. Dia bilang, la ya Rabbi, bal bi'amali. Tidak. Bukan karena rahmatmu saya masuk syurga. Tapi karena apa? Bal bi'amali. Tapi karena apa? Amalku. Tidak pernah maksiat, ibadah jalan terus. Maka Allah ambilkan satu timbangan. Diambil sama Allah. Diletakkan pada satu daun timbangan, itu ibadahnya dia mulai akil balik sampai wafat. Dan diletakkan pada daun timbangan yang satunya, itu harga yang harus dibayar untuk satu nikmat mata. Ternyata apa yang terjadi? Harga satu nikmat mata saja itu tidak terbayar dengan ibadah mulai balik sampai wafat, tidak pernah maksiat. Ternyata satu nikmat mata jauh lebih mahal dibanding ibadah yang kita lakukan. Maka Allah ngomong sama malaikatnya, adkhilhun nara bi'amali. Kalau karena amal, malaikat masukin dia kemana? Ke neraka. Sampai di dalam neraka dia baru sadar, ya Rabbi bal birahmatika. Ya Allah, saya ngaku ternyata surga ini nikmatmu, ternyata ini karuniamu, ternyata ini anugerahmu. Maka ya Allah, saya ngaku saya masuk surga karena rahmatmu. Maka kalau dapat nikmat itu jangan GR. Oh ya mesti lah lek sinau mulai jam 2 bengi sampai subuh, keterima di kedokteran ya pantes. Oh ya mesti kepilih, lek nyumbang itu gak nanggung-nanggung. Oh ya mesti lek umur 15 tahun wis apal Quran iku mulai lahir perocot wis diuruki apalan. Nah, kalimat-kalimat yo mesti ini ada unsur kufur nikmatnya. Maka syiar kita apa? La haula wala quwata illa billah. Maka kalau kita senantiasa bersyukur dengan cara yang benar, itulah yang kelak akan memunculkan la in syakartum la azidannakum. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis dari Abdullah
Ibnu Mas'ud. Sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis yang mauquf. Sebagian yang lainnya mengatakan marfu'. Mauquf itu artinya berhenti sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud. Marfu' berarti terangkat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di dalam kitab At-Targhib wat-Tarhib milik Al-Imam Az-Zahabi. Disebutkan di sana oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ada seorang laki-laki dari Bani Israel fi sawma'atihi wala yakhruju min sawma'atihi qat. Ini laki-laki kerjaannya 24 jam di masjid tok. Sama kayak panjenengan ya. Kalau panjenengan di masjid tok 24 jam itu bukan ibadah, males. Itu apa? Males. Maka dulu pertama-tama saya iktikaf Ramadan, itu kan umi saya buka warung. Kalau 10 hari terakhir Ramadan, itu mendekati Idul Fitri, umi saya buka jam 5 sore. Karena jagani apa? Musafir yang dari arah Jombang, Kediri, Madiun mau ke arah Malang dari Jakarta, maka jam 5 sore umi saya buka. Dalam keadaan saya iktikaf di masjid, gak mau liblas, padahal warungnya rame. Umi saya bilang apa? Nak, iktikaf opo males? Jadi umi saya khawatir saya itu iktikaf gara-gara menghindari apa? Jogo warung, menghindari bawa talam, bawa baki, ngenteri rawon, ngenteri soto, sop buntut. Karena kalau warung itu buka menjelang buka puasa, itu mesti rame di zaman itu. Nah maka kalau kita sekarang, ini niatnya kudu ditoto betul. Karena kadang-kadang masuk masjid, itu karena males saja. Ada yang masuk masjid ngadem. Karena masjidnya sekarang full apa? Full AC. Ada yang masuk masjid nunggu dum-duman sego bungkus. Nah, maka kalau niatnya tidak ditata baik-baik, ini bisa rusak nanti. Nah, maka laki-laki yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini hadisnya sahih. Itu ibadah di masjid mulai awal sampai hari diceritakannya oleh Abdullah bin Mas'ud itu sitina sanatan, 60 tahun. Berapa tahun? 60 tahun. Setelah 60 tahun didatengin seorang perempuan, laki-laki tadi. Ternyata ahli ibadah itu tergoda. Fanazala biha. Sampai na'udzubillah a'azzanallahu wa iyyakum, sampai laki-laki yang ibadah 60 tahun itu zina sama perempuan tadi. Berapa lama zinanya? Sittata ayyam, 6 hari. Ibadah 60 tahun, zinanya cuma 6 hari. Sudah. Setelah dia 6 hari berzina dengan perempuan itu di tempat yang dia sudah tentukan, tiba-tiba dia ingat sama Allah, ketakutan dia, tobat dia tinggalkan tempat itu, dia pergi dari tempatnya sebelumnya. Dia pindah ke suatu masjid yang di tempat itu dia tidak dikenali. Makanya dia bagus, Pak. Dan itu pun sekarang saya rasakan. Tadi subuh saya sholatnya di masjid, tidak tahu saya masjid mana tadi. Padahal saya ngelewatin masjid Al-Irsyad. Saya lewat masjid Al-Irsyad sama Pak Aan tadi. Kenapa saya tidak sholat di masjid Al-Irsyad? Karena saya khawatir akeh sing kenal malah gak tenang. Dan kalau di Kota Batu ada masjidnya PDM, Masjid At-Taqwa Kota Batu. Itu saya jarang sholat ke sana. Karena kalau sholat ke sana, wah Ustadz, fadhol Ustadz, wah Ustadz ini sejadahnya, wah Ustadz ini Qurannya, malah gak enak. Sehingga kita itu kepingin tempat yang di tempat itu kita bisa apa? Bisa tenang. Kita kepingin dianggap sama dengan yang lain. Ayo podo-podo ibadai, podo-podo zikiri, podo-podo gowo awake dewe-dewe, gak usah sok kepingin dilayani gitu loh. Nah sudah. Maka laki-laki ini pergi ke tempat yang di tempat itu dia tidak dikenali. Apa yang dia lakukan di sana? Dia tobat sama Allah Ta'ala. Selama 3 hari di masjid yang dia masuk terakhir itu, tidak dapat makanan, tidak dapat minuman. Dia sabar, dia bilang mungkin ini hukuman dari Allah atas
perbuatanku selama 6 hari kemarin. Ketika pada titik di mana dia laparnya tidak tertahankan, ada satu orang nganterin roti 1 potong. Ketika roti itu mau dia makan, gerimis ya. Allahumma hawalaina la alaina. Bolehlah menyesuaikan ya. Mau Anda mau cari di bawah pohon, di bawah. Tapi insya Allah aman. Kita pindah dalam ya. Baik, kita pindah dalam ya. Nanti waktunya insya Allah menyesuaikan ya. Silakan diatur. Tapi nampaknya tidak deres ini. Kayaknya sebentar aja ini. Tapi lebih aman ya. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan kajian kita kira-kira setelah 15 menit ke depan ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Dimulai atau bagaimana ini? Apa sarapan dulu aja enaknya? Dan kalau ada begininya hadirin, itu ada ceritanya, enak. Kalau tidak ada begininya, tidak ada ceritanya. Seperti kita mondok dulu, bangunannya masih jelek, segala macam, itu ada yang diceritakan. Maka kalau ada begini itu ya seru memang. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka Abdullah bin Mas'ud cerita laki-laki tadi setelah 3 hari nggak dapat makan, sampai situ tadi ya? Iya? Betul? Masih ingat? Saya kira sudah lupa. Setelah 3 hari nggak dapat makan, apa yang terjadi? Dikasih roti sama orang, sepotong roti. Pas dia mau makan itu roti, apa yang terjadi? Ada 2 orang, satu di kanan, satu di kirinya. Bilang apa? Ya rajul, ji'na ma akalna min yaumaini. Mas, saya kelaparan. Saya ini sudah tidak makan selama 2 hari. Maka ahli ibadah tadi yang sempat Allah takdirkan diuji dengan zina tadi, itu kepikiran, kamu 2, saya 3 hari sudah tidak makan. Tapi disimpan dalam hatinya. Terus apa? Bismillah ya Allah, mudah-mudahan karena roti ini engkau mengampuniku. Dipotong 2. Satu dikasihkan yang kanan, satu dikasihkan yang kiri. Qadarullah. Pas setelah roti itu dimakan oleh orang kanan dan orang kirinya, itu laki-laki yang di tengah meninggal dunia. Fa'arsalallahu ilaihi malakal maut. Allah kirimkan kepada orang tadi malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Setelah nyawanya dicabut, dihadapkan kepada Allah. Nah, ini yang nanti ada pertanyaan, nanti saya jawab. Dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Terus Allah hadirkan timbangan lagi. Dihadirkan apa? Timbangan. Ibadahnya dia selama 60 tahun ditimbang. Dibandingkan dengan apa? Dosanya dia berzina selama 6 hari. Ternyata dosanya dia berzina 6 hari jauh lebih berat dibanding ibadahnya 60 tahun. Langsung nangis ini seorang hamba di hadapan Allah. Dibilang apa? Ya waili, kata dia. Celaka betul saya ini. Saya ini sudah ibadah istiqomah, kerja keras. Saya melawan kemalasan. Saya melawan hawa nafsu saya 60 tahun. Kalah sama godaan perempuan cuma 6 hari, saya masuk neraka sekarang. Nangis ini laki-laki di hadapan Allah Ta'ala. Terus Allah Ta'ala mengatakan apa kepadanya? Isbir, pelan-pelan, sabar. Sabar dulu. Kamu masih punya satu amal yang belum ditimbang. Apa amalan itu? Kamu ngasih separuh roti 1 orang, separuh roti 1 orang. Laki-laki tadi bilang apa? Ya Allah, apa artinya roti mek separuh? Ibadah 60 tahun saja tidak bisa membayar zina 6 hari. Apalagi cuma ngasih separuh roti. Akhirnya kata Allah, coba dulu kita timbang. Ditimbanglah dosa zinanya 6 hari,
dibanding satu potong roti yang dia belah dua untuk diberikan orang lain. Ditimbang, ternyata apa? Satu potong roti itu lebih berat pahalanya dibanding dosa zina 6 hari. Akhirnya apa? Senang laki-laki ini, dan oleh Allah Ta'ala akhirnya laki-laki itu dimasukkan ke dalam surga. Nah itu makanya tidak boleh meremehkan kebaikan setelah melakukan keburukan. Nah sekarang pertanyaannya begini, banyak yang tanya, Ustadz, itu kan kiamat belum terjadi. Kiamat belum terjadi. Surga belum ada isinya, neraka belum ada isinya. Kok Rasulullah bisa cerita tentang neraka? Mayoritas penghuninya adalah laki-laki. Siapa? Sudah diganti. Mayoritas penghuninya siapa? Loh, ngaku ternyata. Mayoritas penghuninya apa? Nah, yuk pantes. Kenapa pantes? Karena memang jumlah perempuan jauh lebih banyak dibanding laki-laki. Sehingga ketika jumlah penghuni neraka terbanyak adalah perempuan, jumlah penghuni surga terbanyak juga perempuan. Dan itu yang disampaikan oleh para ulama. Itulah kenapa tidak boleh baca hadis difahami dengan akalnya sendiri. Nanti ruwet. Nanti semua orang punya pemahaman yang berbeda. Akhirnya Islam itu tambah suwe, tambah gelambiar, tambah gelambiar, tambah gelambiar. Maka tetap wajib baca apa penjelasannya Imam Nawawi, apa penjelasannya Imam Qurtubi, bagaimana penjelasannya Imam Haythami, bagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haythami. Itu harus supaya apa? Pemahamannya tetap lurus dengan pemahaman yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sudah, maka bagaimana ceritanya? Kok cerita ada orang yang amalannya ditimbang padahal kiamat belum? Padahal timbangan itu, mizan itu setelah terjadinya kiamat. Bangkit, hisab, mizan. Kan begitu? Bangkit dari kubur, kemudian antri di mana? Padang mahsyar untuk nunggu apa? Hisab. Setelah hisabnya dimulai, semuanya selesai, baru muncul yang namanya mizan. Mizan itu apa? Amalannya ditimbang. Loh ini belum ada kiamat kok ada yang sudah cerita surga, cerita neraka, timbangan bagaimana? Itu semua digambarkan. Semuanya apa? Digambarkan. Bukan berarti surga itu wis kebek, neraka itu wis kebek. Bukan berarti timbangannya sudah dimulai. Belum. Tapi apa? Ini adalah gambaran yang akan menunjukkan kejadian nanti di akhir zaman, kejadian yang menggambarkan nanti pada hari kiamat. Karena orang-orang yang sok pinter kadang-kadang takon, ngawur, cerita gak masuk akal. Padahal hadisnya sahih. Padahal hadisnya apa? Sahih. Tapi dia bilang gak masuk akal gara-gara pakai apa? Karena ada sesuatu yang pakainya bukan ini tapi ini. Yang dipakai bukan akal tapi hati. Contoh, yang dipakai bukan akal tapi hati. Mau tahu? Ketika perang Khandaq. Dan ini kejadian yang ngelihat bukan 1-2 orang sahabat, 300 lebih. Nabi Muhammad itu ketika perang Khandaq menggali parit itu dalam keadaan paceklik, kelaparan, tidak ada makanan. Maka setiap pasukan itu satu hari jatahnya cuma 1 butir kurma. Macul. Dan panjenengan tahu tanahnya di Madinah itu. Tanah di Madinah itu pasirnya cuma paling banter 1 meter. Di bawahnya apa? Watu watos. Dan itu yang kemudian mereka gali. Bukan menggali seperti di sini, gali kuburan enak, disebul lo hilang. Ngalih. Di sana batu. Dan itu mereka gali dalam keadaan paceklik. Datang salah satu sahabat Nabi punya simpenan dendeng di rumahnya, daging kering. Bisiin Nabi, pelan-pelan, jangan bilang sama yang lain, dah cukup, di rumah ada daging, tapi cukup cuma buat 2 orang, kamu sama saya. Rasulullah bilang, siap, pulang, denger ya, denger dah. Kira-kira begitulah ya, ini kalau tidak denger ya nasib namanya ya. Sudah Rasulullah bilang ini ada
Diberitahu sama sahabat ada daging di rumah, sisa waktu lalu disimpan sama istri saya, sekarang dimasak. Tapi daging itu hanya cukup buat 2 orang, panjenengan kalian kulo, Anda dan saya. Maka sahabat yang lain jangan diberitahu, nanti tidak cukup. Kata Rasulullah, siap, irji, pulang kamu. Sahabat ini pulang, muter, baru jalan 3 langkah, cerek, 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 Nabi Muhammad teriak, ahlul khandak, semua yang sedang gali parit, diundang makan siang. Noleh ini laki-laki. Rasulullah bilang, arji, pulang aja, enggak usah bingung. Sudah, laki-laki ini sampai ke rumahnya panik. Karena makanan cukup buat 2 orang yang Rasul undang 300 orang. Panjenengan syukuran di rumah. Nasinya cuma cukup buat 20 orang, sing teko 300. Pripun? Hah? Coba, oh ya stroke temenan itu, bisa stroke kalau enggak jantung itu. Di antara 2 panjenengan pilih aja, kalau enggak jantung, stroke. Ini cukup cuma buat 2, yang diundang berapa? 300. Ngomong sama istrinya, keluarin semua yang bisa dimasak. Istrinya bilang, apa maneh? Ya sentek, blas. Terus yang daging tadi, ini, cuma itu. Ya itu. Loh emang kenapa, kata istrinya? Rasulullah ngundang 300 orang. Loh mas, mati mas, tak tinggal mulai mas, urusan dewe. Sudah. Ketika para sahabat datang, mereka antri. Rasulullah minta, mana nampannya? Bakulnya mana? Sama Rasulullah ditutup pakai kain. Terus para sahabat yang antri tadi masing-masing bawa, ya mungkin kalau bahasa kita piring gitu kan. Diambil, antri kedua, ambil, antri ketiga, ambil, antri keempat, 200, 250, 275, 280, 300. Yang punya rumah. Kok cukup? Sampai terakhir apa? Ketika semuanya sudah makan, oleh Rasulullah nampannya diambil kembali, dimasukkan ke rumah, dimakan bareng tuan rumah. Isinya tetap utuh. Itu yang orang kita mengatakan barokah. Tidak bisa pakai ini, tapi mainnya apa? Iman, mainnya apa? Iman. Nah, maka dengan itu hadirin sekalian, ada seorang ibu-ibu di zaman Ibunda Aisyah. Datang ke rumahnya Ibunda Aisyah dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Ibu-ibu tadi ngomong sama Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, tolong saya dikasih makanan. Ini anak saya 2, sudah tidak makan beberapa hari. Ibunda Aisyah masuk ke dalam rumah. Di dalam rumahnya cuma ketemu 3 butir kurma. Sama Aisyah katanya apa? Bu, pas, panjenengan 1, anak panjenengan 1, anak yang satunya 1. Pas 3 orang dapat masing-masing 1 butir kurma. Ketika anaknya ibu tadi mulai memakan kurmanya, seneng ini anak kecil makan kurma. Punya ibunya diapain? Tidak dimakan. Itu loh ibu. Betul? Kalau bapak ya apa? Kau anaknya dijoko, ganteng. Kalau ibu lihat, ini anaknya sedang makan, khawatir kalau anakku nanti kurang makannya, maka punya ibunya apa? Itu loh ngalah. Ini loh ibu-ibu itu, Masya Allah luar biasa. Pantesan banyak masuk surga. Qabul. Amin ya. Nah sudah. Maka ketika anaknya tadi selesai makan kurma, apa yang terjadi? Si anak ini dua-duanya kanan kiri itu ngelihat kurmanya di tangan ibu. Loh kok masih utuh? Ibunya bilang apa? Saya tidak lapar. Terus sama ibunya kurmanya dipotong 2, krek. Si anak sebelah kanan dikasih separuh, si anak di sebelah kiri dikasih separuh. Akhirnya anak 1,5, anak 1,5, ibunya berapa? 0. Setelah ibu tadi pulang bareng anaknya, tidak lama Rasulullah balik. Sama Ibunda Aisyah diceritani, ya Rasulullah, umman ja'at ilai. Ada seorang ibu datang sama saya, bawa 2 anaknya minta makan. Saya kasih 3 kurma, anak 1, ibu 1, anak 1, pas 3. Setelah punya anaknya habis, punya ibunya dipotong lagi, dikasihin anaknya. Kok hebat ya? Kenapa Ibunda Aisyah takjub? Kenapa? Karena Ibunda Aisyah Allah takdirkan tidak punya anak. Maka ngelihat ibu yang seperti itu yo merasa
kok hebat ya ibu ini gitu loh. Terus Rasulullah apa? Ma'ajabuki laha. Kamu kok heran sih sama ibu yang seperti itu, kata Ibunda Aisyah. Tidak usah heran. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan menjadikan dia oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Bagi berapa kurma? 1 didum loro. Kurma 1 dibagi 2. Dengan itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, maka hadirin sekalian, di pagi hari ini kita akan membahas satu materi yang ini insya Allah materi yang bisa disalahfahami. Bisa. Akhirnya nanti khawatirnya ada orang-orang yang ngenteng no dosa. Ngerti ngenteng no dosa? Dia menganggap, alah mari ngono istighfar ya wis diampuni. Alah mari zina dum-dum roti yo beres mlebu surga. Iya benda. Gak saruwet ojo lek roti gak duwe kurma. Ditume separuh ge wong lurus mlebu. Nah, maka perlu dijelaskan dulu. Pendosa merindu surga. Nah, di sini hadirin saya awali dengan apa? Qad la yu'athiru dzam fil hal. Hati-hati. Ada sebagian dosa yang itu tidak muncul efek negatifnya seketika. Tidak. Tapi munculnya kapan? Entah besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sampai boleh jadi menjelang kematian baru Allah balas itu dosa. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama termasuk salah seorang sahabat Nabi, adzamb la yunsa. Dosa itu sama Allah tidak akan dilupakan. Maka kalau sekarang oleh Allah belum dihukum, itu bukan karena Allah lupa. Qaidahnya apa? Ini rumus. Panjenengan tulis bagus. Innallaha yumhil wala yuhmil. Ini buat yang ngerti bahasa Arab. Allah itu yumhil. Yumhil itu apa? Menunda datangnya hukuman. Tujuannya 2. Siapa tahu dia tobat, atau ada musibah yang menimpanya yang menjadikan dosanya sama Allah diampuni, maka tidak langsung disikat. Tapi ingat, yumhil wala yuhmil. Allah menunda bukan berarti Allah lalai. Bukan berarti Allah lupa. Contoh, panjenengan tahu seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang namanya Al-Imam Muhammad ibnu Sirin. Muhammad ibnu Sirin yang punya karangan terkenal sampai sekarang, yaitu tafsir mimpi. Itu tafsir luar biasa dan dipelajari. Dan ilmu tafsir mimpinya bukan ilmu Darmo Gandul. Ilmu tafsir mimpinya ini dari penafsiran Rasulullah atas mimpinya para sahabat, dari penafsirannya Sayyiduna Abu Bakar dari mimpinya teman-temannya. Karena Abu Bakar itu salah satu orang yang di zamannya pintar menafsirkan mimpi. Dan penafsirannya mesti tepat, bukan peramal. Pakai ilmu. Sudah. Al-Imam Muhammad ibnu Sirin ini kaya raya, sugih wong. Di Madiun siapa paling sugih? Pak siapa? Pak Soeharno. Pak siapa yang paling sugih sak Madiun? Pak Sutomo. Masya Allah. Amin, amin ya Allah. Sugih dunia akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Sampai Imam Ibnu Sirin itu kalau ada murid nyantri sama beliau, itu santrine malah dibayari. Coba pondok Muhammadiyah mana yang model begini? Santrinya malah dibayari. Kami dulu kuliah tidak bayar malah dibayari. Itu saya dulu kuliahnya itu buku gratis, dosen-dosen terbaik, bahasa Arab, tidak pakai bayar, 0 rupiah mulai ngambil formulir sampai lulus dan benulan dibayari. Pengen panjenengan? Susah. Nah sudah, maka muridnya dibayari. Dikasih makan, kalau ada yang tidak punya rumah dibelikan rumah, kalau ada yang pengen nikah tidak punya modal dimodali buat nikah, kalau ada yang pengen pindah keluar kota dikasih kendaraannya, dikasih bekalnya. Itu Imam Muhammad ibnu Sirin saking sugih. Sudah,
Sampai orang ngelihat Imam Muhammad ibnu Sirin itu apa? Mustahil. Mustahil orang ini bisa miskin. Gak mungkin melarat. Saking sugih. Kalau kita melarat sampai orang bilang apa? Orang mungkin sugih. Mustahil sugih. Saking melarati. Nah sudah. Apa yang terjadi? Ternyata di akhir usianya Imam Muhammad ibnu Sirin jatuh miskin. Sampai Anda tahu? Untuk beli makan itu reng genteng rumahnya. Reng genteng itu loh. Apa bahasanya? Iya kan reng ya. Kayu rengnya buat atap itu diambil satu, dipotongin, dibawa ke pasar, dijual untuk kayu bakar. Nanti duitnya dibawa beli makanan. Saking miskinnya. Suatu hari muridnya penasaran, ya Imam, kunna dhanannaka annaka lan takuna faqiran. Dulu kami ngelihat panjenengan itu orang mungkin melarat. Tidak mungkin. Saking kayanya dirimu, tidak mungkin miskin. Tapi kok sekarang miskin? Wa ma sababu dzalik? Apa sih kira-kira penyebabnya? Kok sesuatu yang tidak masuk di akal kami? Kekayaan sebesar itu, aset sebanyak itu, kok tiba-tiba jatuh miskin? Dengerin. Ini untuk yang sebelah ini. Lebih pantas dibanding yang sebelah sini. Apa kata Imam Muhammad ibnu Sirin? Kana qabla arba'ina sanatan, dulu 40 tahun yang lalu. Berapa tahun? 40 tahun yang lalu, marra bi rajulun aflasa fi tijaratihi. Itu lewat di depan saya. Siapa yang lewat? Laki-laki yang tokonya bangkrut. Tokonya bangkrut, jatuh miskin. Ketika laki-laki yang bangkrut ini lewat, saya panggil, ya muflis, ta'al. Orang bangkrut, sini. Dipanggil apa? Wahai orang bangkrut, niate kate nolong. Tapi ternyata panggilan itu menjadikan orang yang dipanggil sakit hati. Apa kata Imam Muhammad ibnu Sirin? Maka setelah 40 tahun dari kejadian itu, sekarang saya sama Allah dihukum jadi orang bangkrut. Setelah berapa tahun? 40 tahun. Apa artinya? Ada dosa-dosa yang memang tidak ngefek saat ini. Boleh jadi nanti ngefeknya setelah 20 tahun, setelah 40 tahun, setelah 50 tahun, bahkan mendekati ajal sakaratul maut. Nah, maka dengan itu Abu Darda mengatakan, "U'budullah ka'annakum tarawnahu." Kata Abu Darda, ibadahlah kepada Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Wa'addu anfusakum minal mauta, ambillah pelajaran untuk diri kalian dari orang yang sudah meninggal dunia. Maksudnya apa? Orang kalau sudah meninggal, Bu, bisa istighfar apa enggak? Orang kalau sudah meninggal bisa sholat apa enggak? Orang kalau sudah meninggal bisa enggak minta maaf ke orang tuanya? Enggak bisa. Maka panjenengan kan masih bisa. Lakukan sekarang. Karena kesempatan itu Allah beri untuk panjenengan dan tidak Allah beri untuk mereka yang sekarang di mana? Di kuburan. Bahkan banyak yang meninggal usianya di bawah panjenengan. Betul? Pertanyaannya, kok bukan panjenengan yang meninggal? Ayo. Kalau yang meninggal kita, ya sudah, nangis tok di kuburan. Maka Abu Darda mengatakan, ambil pelajaran untuk diri kalian dari orang yang sudah meninggal dunia. I'lamu anna qalilan yughnikum khairun min katsirin yulhikum. Ini suwogih mbek melarat mang. Kata Abu Darda, ketahui, yakini, sing mantep lebokno jero ati. Panjenengan diberi rezeki oleh Allah sedikit, tapi cukup. Sedikit tapi cukup. Itu jauh lebih baik dibandingkan apa? Panjenengan dikasih rezeki banyak, tapi akhirnya panjenengan lalai dari Allah. Kemudian wa'lamu annal birra la yabla wa annal itsma la yunsa. Dan satu kata Abu Darda yang wajib kalian tulis. Apa itu? Ingat,
kebaikan kalian tidak akan pergi sia-sia, dan dosa kalian tidak akan pernah dilupakan oleh Allah, walaupun kalian sendiri yang sudah lupa. Nah, maka itu poin pertama dulu. Jadi hati-hati, jangan dikira wah aku mambengi mari ngene ora apa-apa seger waras. Lo tunggu dulu. Bisa jadi sama Allah ditunda. Ditunda boleh jadi nunggu panjenengan tobat, ditunda boleh jadi supaya panjenengan tambah parah. Maka hati-hati. Kemudian yang kedua, di antara dampak buruk perbuatan dosa ini, supaya nanti di akhir kita merasa saya harus tobat ini, saya harus berhenti ini. Ibu-ibu yang biasanya rasan-rasan itu loh. Rasan-rasan itu dosa kecil apa dosa besar sih, Bu? Mosok sih? Dosa kecil apa besar? Besar? Loh, tapi kok panjenengan saweneng itu kenapa itu? Kok enak itu? Sampai rasan-rasan itu kayak minum obat itu loh. Sehari ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Iya, Bu? Bapak-bapak sama, Pak? Oh, enggak berbeda maksudnya ya. Nah, sudah. Sekarang lihat, ada beberapa dampak dari dosa yang kita lakukan. Supaya nanti ketika kita ngerti dampak dari dosa ini, kita akan mendapatkan 2 hal. Aduh, kok 2 terus ya? Apa dibilang 1 aja ya? Susah. Kita akan dapat minimal berapa? 2 hal. Yang pertama, kita akan memiliki rasa takut ketika mau berdosa. Jadi ketika mau melakukan dosa itu minimal duwe rem. Aduh, nanti kalau saya kena dampaknya bagaimana? Yang kedua, menjadikan Anda kalau dampak buruknya belum dapat dari dosa yang telah Anda lakukan, menjadikan Anda semangat untuk cepat-cepat tobat. Nomor 1 menjadikan Anda takut berdosa. Nomor 2 menjadikan Anda kepingin cepat tobat. Karena ada yang tanya, Ustadz, kalau tobat itu apakah menghapus dampak dari dosa? Menghapus. Karena ampunan dari Allah itu macam-macam. Ada yang namanya al-afwu. Maka kalau Ramadan, Allahumma innaka afuwun. Ada juga yang namanya maghfirah. Dan al-afu lebih tinggi dibanding maghfirah. Kalau al-afu itu hukumannya dihilangkan, dosanya dihapus, tidak kelihatan. Kalau maghfirah, hukumannya dihilangkan tapi dosanya masih tercatat. Panjenengan mau yang mana? Mau yang mana? Oh, tidak usah mau, panjenengan tidak punya dosa kan? Masya Allah. Nah, maka ada 2 itu. Ada ampunan, ada maaf. Kalau maaf, dosane sak hukumannya hilang. Kalau ampunan, hukumannya hilang walaupun dosanya masih tercatat. Untuk apa sih tercatat itu? Supaya kita ngerti memang Allah Maha Pengampun. Maka dicatat tetap sama Allah supaya panjenengan eling. Loh iya. Maka ada seorang laki-laki ditarik sama Allah Ta'ala, ditutupi pakai kelambu. Dalam hadis Bukhari, apa yang terjadi? Terus sama Allah, yuqarriruhu, dipaksa untuk ngaku. Mas, ini loh ada videonya. Pernah kan? Di waktu ini, sama ini, jam ini, tempatnya ini. Aduh, iya ya Allah. Sudah, 1 beres. Ditunjukkan lagi, pernah kan? Dulu waktu bendahara sedang tidak aktif, itu ada pemasukan duit, tiba-tiba keluarnya tidak jelas kemana. Aduh, iya ya Allah. Ditanya lagi sama Allah Ta'ala, pernah kan dulu waktu pemilihan RT, RW ini, kong kali kong sama ini, orang lain tidak tahu, aku tahu, tapi tercatat kata Allah. Ngaku ndak? Laki-laki itu bilang apa? Ngaku ya Allah. Terus Allah firmankan apa? Alaka uzur, punya alasan enggak supaya aku ampuni dosa kamu? Kenapa kok sampai kamu melakukan itu? Jangan-jangan kamu punya alasan. Nanti dengan alasan itu dosamu tak ampuni. Laki-laki tadi bilang apa? Mali uzur ya Rasul, ya Allah. Saya enggak punya alasan apapun. Apa kata Allah Ta'ala? Tak tutupi waktu kamu di dunia, tak ampuni waktu kamu di akhirat. Subhanallah. Coba. Waktu di dunia ditutup, waktu di akhirat diampuni. Itu tujuannya sama Allah, tidak dihapus tadi,
supaya kita tetap ngaku. Supaya apa? Supaya ngaku. Maka ketika dosa kita ini sama Allah ditutup, ojo dibuka. Dibuka itu namanya al-jahrah, atau dalam bahasa hadis al-mujahirin. Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua dari umatku, semuanya Bu, mudah-mudahan kita masuk nggih. Allahumma amin. Dimaafkan sama Allah, diampuni sama Allah semuanya. Kecuali satu. Al-mujahirin, orang yang berdosanya itu terang-terangan. Terus para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana terang-terangan yang menjadikan dosa kami sama Allah tidak diampuni? Rasulullah mengatakan, terang-terangan itu tadi malam kamu berbuat dosa, tidak ada yang tahu, oleh Allah ditutupi, bakal diampuni. Ternyata esok harinya kamu sendiri yang cerita, ini anyar di kono siji. Ngerti? Kono ini anyar siji. Terus cerita lagi, wih wingi di warung sing kono iku oplosane pawena pas. Iku siket nyeruput titik langsung budal akhirat. Jadi sama Allah ditutup. Ditutup, tidak ada orang tahu. Orang tidak tahu kalau panjenengan habis melakukan ini. Orang tidak tahu panjenengan habis melakukan itu, melakukan dosa ini, dosa itu, maksiat ini, maksiat itu. Itu cirinya dosa tersebut ketika Allah tutup berarti oleh Allah mau diapain? Boleh tidak dibuka? Tidak boleh. Bu, saya tanya, bongkar aibnya orang lain boleh tidak? Terus bongkar aib diri sendiri? Tambah tidak boleh. Sama ada teman saya dulu waktu masih di Jakarta. Kira-kira kalau homo itu dosanya lebih besar enggak ya dibanding zina? Ngerti homo? Kalau bahasa sekarang itu LGBT, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kan kalau sesama jenis kan bersentuhan enggak apa-apa. Kelihatan sebagian auratnya kan enggak dosa. Kalau sama lawan jenis baru dosa. Berarti kalau zina sama perempuan dibanding homo, dosanya besar mana? Bingung. Ditanyakan sama dosen, dosennya dengan tenangnya ngomong apa? Yo jauh lebih besar homo. Itu zina masuk, liwatnya juga masuk. Liwat itu apa? Jalan, la haula wala quwata illa. Ustadz, wau liwat pundi? Itu jalan. Liwat ini homoseksual. Kenapa dibilang liwat? Karena ada kata-kata Lut. Karena yang homo kaumnya siapa? Nabi Lut. Maka perbuatannya dibilang apa? Liwat, homo. Maka ini 2 kali lipat lebih berdosa dibanding sekedar zina. Nah, sudah hadirin, maka kata Rasulullah, kalau dosamu ditutup jangan dibongkar. Karena kalau tidak dibongkar, alamat oleh Allah kelak di hari kiamat bakal diampuni. Nah sekarang beberapa dampak dari dosa. Nomor 1, hirmanul ilm. Orang yang banyak dosa tidak bisa dapat ilmu, tidak bisa. Tidak bisa. Pengajian enek ay halangan nih. Udan lah. Terus kecekluk, terus rapat, apa? Ngantuk. Itu tidak bisa datang. Kalaupun datang, jejerane rame terus. Mbak, wingi enek promo 12-12 sampai tuku apa Mbak? Ngerti promo 12-12? Jadi sudah datang, ada gangguan lagi. Kalaupun datang tidak ada gangguan, ngerungokno itu gak nyantol belas. Ki Ustad ngomong apa umuk? Ngerti umuk? Ngaeng kalau katanya orang Banjarnegara. Ngaeng itu gede omong. Kalaupun bisa mendengarkan dan bisa mencerna, terakhirnya apa? Tidak Allah berikan kemampuan untuk mengamalkan. Apa sebabnya? Dosa. Anda tahu? Sufyan Ats-Tsauri, kalau tidak salah nama ya, seingat saya Sufyan Ats-Tsauri itu masuk masjid.
ngelihat orang sholat tahajud di malam hari. Ketika tahajud, orang tadi nangis. Tahajud sambil nangis. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Riya'an hadza. Pengen dilihat ini. Kalau memang mau nangis, jangan di masjid. Kenapa harus nangisnya di masjid? Riya ini orang. Apa kata Sufyan? Famuni'tul buka'a arba'ina yauman. Setelah saya menghina orang yang nangis dengan tuduhan riya, nangisnya gak ikhlas, nangisnya kepengen dilihat orang, apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Setelah hari itu saya tidak bisa nangis dalam sholat selama 40 hari, dihukum sama Allah. Terus Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan apa? Tidak ada yang menghalangi seseorang untuk bisa tahajud. Nun sewu. Jawab dalam hati, nggih. Jawab dalam hati. Pilihannya nomor berapa? 1, 2, atau 3? Oh, bukan itu. Nah, jawab dalam hati. Begini, panjenengan wau dalu sholat tahajud apa mboten? Hati-hati. Sudah. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok sampai tidak bisa tahajud? Orang lain kok bisa? Pertanyaan berikutnya, kenapa kok yang dipilih sama Allah bukan saya untuk tahajud tapi dia? Apa kata Imam Hasan Basri? Tidak ada yang menghalangi dari sholat tahajud illa adzam wal ma'asiyah, kecuali dosa dan maksiat. Jadi kalau ada orang tidak bisa tahajud, bisa dipastikan dosane kakean. Ada seorang jariyah. Jariyah itu budak perempuan. Zaman dulu kan manusia dijual belikan kan? Budak perempuan. Dibeli sama tuannya, dijual gara-gara tuannya butuh duit. Dibeli tuan yang lain. Di rumah tuan yang lain, dia terbiasa di rumah tuan yang pertama, bangun itu di pertengahan malam pas. Dia bangun, tuannya bangun, nyonyanya bangun, keluarganya bangun, saomah tahajud. Satu rumah apa? Tahajud. Ketika dia pindah ke tuan yang baru, sampai mendekati azan subuh, itu tuannya belum bangun. Apa katanya jariyah tadi, kata pembantu tadi? Wallahi, ma aswa'a hadzal 'abd. Wa ma aswa'a hadzal bait. Yumna min afdhalil ibadat. Kata budak perempuan tadi apa? Alangkah jeleknya tuan yang satu ini katanya. Dan alangkah celakanya rumah ini. Kenapa? Karena orang ini dan rumah ini terhalang dari ibadah yang paling utama. Allah halangi dari ibadah yang paling utama. Akhirnya budak tadi teriak di depan kamar tuannya. Kumu, istaikizu. Bangun, kata budak. Tuannya kuaget, mencelat, duak metu. Zilzal, gempa. Lah, kata budaknya. Tuannya tanya, "Aana waqtal adzan? Apakah sudah waktu adzan subuh?" Lah. Terus kata budaknya apa? "Apakah kamu ini tidak pernah bangun kecuali adzan subuh?" Terus budaknya itu ngomong, "Ya Allah, kalau kamu mau pulangin saya ke tuan saya sebelumnya. Saya tidak kuat hidup di rumah yang tidak ada orang sholat tahajud." Kenapa tidak bisa tahajud? Dosa. Di lain hari, akhirnya tuannya yang baru malu. Akhirnya setiap budaknya bangun, tuannya ikut bangun. Tapi ada satu kejadian yang bikin tuannya merasa aneh. Ketika budak ini sujud, dia doa. Doanya apa? Allahumma bihubbika li faghfir li dzambi. Artinya apa? Ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku, ampunilah dosaku. Setelah semua tahajudnya selesai, tuannya tanya, pembantu, tadi tidak salah doa. Kok kamu pede banget kalau Allah cinta sama kamu? Kok kamu yakin banget? Allahumma bihubbika li faghfirli. Ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku, berarti dia yakin Allah apa? Cinta, ampuni aku. Tuannya bilang, tidak begitu seharusnya. Seharusnya bagaimana? Allahumma bihubbi
Iyyaka, ya Allah dengan kecintaanku kepadamu, ampuni dosaku, kata tuannya. Terus itu lebih pantas, karena kamu tidak tahu kamu dicintai apa tidak sama Allah. Kalau kamu ngomong, ya Allah dengan cintamu kepadaku, ampuni aku. Ini dua yang muncul. Allah bilang kamu GR, belum tentu dosamu diampuni. Terus apa yang bikin kamu yakin kalau Allah cinta sama kamu? Apa kata perempuan tadi? Kalau Allah tidak cinta sama saya, Allah tidak akan menjadikan saya bisa bangun di waktu yang terbaik untuknya. Hati-hati. Berarti kalau Allah tidak cinta sama saya, Allah tidak mungkin bangunin saya di waktu terbaik untuk ibadah kepadanya. Paham? Nah, maka supaya gak kabotan, ingat, tingkatan orang witir atau tahajud itu 4. Berapa tingkatannya? Mulai yang paling rendah, dukure titik, paling dukur. Yang paling rendah apa? Langsung witir setelah isya. Boleh apa enggak? Boleh. Bagus. Cuma ada level yang lebih bagus. Apa itu? Sebelum tidur. Kalau yang tadi setelah isya, langsung timbang gak sama sekali. Ba'dal isya, selesai ba'diyah isya, mumpung awake sik seger, durung males, durung ngantuk ya. Apa? Witir dulu. Karena witir itu ibadahnya orang-orang pilihan. Kalau tidak dipilih tidak bisa. Sudah? Kalau bisa lebih kuat sebelum tidur. Level ketiga, sepertiga malam terakhir bangun sekalian subuh. Jadi kira-kira subuh kurang setengah jam, panjenengan bangun, bersih-bersih badan, ganti pakaian, masuk ke tempat sholat. Kira-kira dapatlah 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, bahkan mungkin 11 rakaat. Baru setelah itu adzan subuh langsung ke masjid. Level yang terbaik apa? Tahajudnya sendiri, setelah tahajud tidur lagi, terus bangun khusus untuk subuhan. Kenapa ini terbaik? Karena bangun yang pertama, bangunnya hanya untuk ibadah tahajud tok. Kalau bangunnya dibarengkan subuh, ya mau ndak mau panjenengan subuh itu, ya mau ndak mau harus apa? Lu mau ndak? Panjenengan bangun jam berapa sih Bu? Tadi kesini tuh baru mandi ya? Panjenengan bangun jam berapa Bu? Allah bomo 2:30 apa? Bapak jam berapa bangunnya Pak? Jam 2. Loh kene 2:30 saya tidak percaya, kene malah jam 2. Lah panjenengan udah turun dikit seharusnya malah munggah ini ya. Sudah, mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan ya. Nah, kenapa yang keempat terbaik? Kata Rasulullah apa? Sebaik-baik puasa-puasanya Daud dan sebaik-baik tahajud-tahajudnya Daud. Bagaimana tahajudnya Daud? Tidur di awal malam, kemudian bangun untuk tahajud, kemudian tidur lagi dan bangun lagi untuk subuh. Ini awabot. Ini apa? Berat. Untuk kita, ya normalnya sekalian bangun untuk sholat subuh di sepertiga malam yang terakhir. Nah, maka yang pertama, orang itu kalau banyak dosa, tidak mungkin bisa dapat ilmu. Maka dikatakan untuk Imam Syafi'i dari gurunya apa? In syakautul waqi'a su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala fa innal ilma nurun wa nurullahu la yuhdahul 'asi. Aku ngomong sama guruku, guru, kok apalan saya jelek ya? Terus gurunya ngomong, oh kamu harus meninggalkan maksiat. Karena ilmu itu cahaya, cahaya Allah tidak akan dimasukkan ke dalam hati yang penuh dengan kemaksiatan. Akhirnya Imam Syafi'i tinggalkan semua itu dan apalannya jadi bagus. Nomor 1, dihalangi dari ilmu. Nomor 2, orang yang banyak dosa Bu, dihalangi dari rezeki. Dan ingat, kata-kata dihalangi dari rezeki tidak sama dengan dihalangi mendapatkan uang. Ayo, perhatikan, Bu. Wah, ngapa? Ketoro lek tangine setengah loro betul ini ya. Sudah,
dihalangi dari rezeki tidak berarti dihalangi mendapat uang. Faham enggak sampai sini? Ada orang uangnya banyak tapi tidak dapat rezeki. Contoh, ini cerita dari Ustadz Salim Afillah, Yogyakarta. Ustadz Salim itu cerita naik pesawat kelas bisnis. Namanya pesawat kelas bisnis, tahu enggak? Loh, ada pesawat biasa aja belum pernah. Pokoknya gini loh, pokok pesawat kelas bisnis itu kelasnya itu yang bagus, kursinya besar, pramugarinya khusus, duduk itu baru pesawat sudah boleh melepas sabuk pengaman. Itu sudah langsung bidadari. Pramugarinya keluar, hangat atau dingin, kue atau makanan berat, itu langsung, Bapak buahnya buah apa Pak? Inginnya kacang, itu bisnis. Kalau ekonomi, waduh, micon, aqua, nasi goreng, itu kalau yang kelas belakang. Tapi yang di pesawat ya tidak ada, micon, nanti kalau selesai turun mencolot, wah, ya tidak ada. Sudah, kata Ustaz Salim apa? Ketika itu pramugari keluar menawarkan minuman, saya pilih sirup manis. Wih, seger. Tetangga saya air putih. Apa? Air putih. Ditawari, ada cemilan kacang, ada puding, ada ini. Ustaz Salim semuanya. Yo kacang, yo puding, yo ini. Tetangganya enggak. Ustaz Salim. Enggak lama lagi makanan berat. Ada beef, ngerti beef? Aduh susah, apa bahasanya ya? Aduh saya enggak ngerti bahasa Jawanya, gak apa ya. Ada daging, ada ayam, ada mie. Ada daging, ada ayam, ada mie. Mie-nya itu lauknya ikan tuna. You know ikan tuna? Lele itu loh. Ya, Ustadz Salim pilih salah satu, tetangganya, anu aja, teh tawar anget. Sudah lama-lama ngeluhin Ustadz Salim ini, iki ya opo iki. Bayar tiket larang, fasilitas tidak dimanfaatkan, gak dipakai fasilitas. Lama-lama gak keros lagi, gemes juga. Pak, kacang puding ini air putih. Sirup dingin atau minuman anget air putih. Makanan besar keluar, nasi goreng ini itu segala macam air putih, teh tawar. Kenapa Pak kok gak diambil? Bilang apa? Diabetes, campur asam urat, campur kolesterol. Kalau makan ngawur ginjal kumat. Padahal apa? Ternyata yang di sebelahnya beliau ini salah satu direksi BUMN pusat. Uang punya apa enggak? Makanan. Karuan panjenengan melarat-melarat ridak tapi mangan yo sate, gule, ya, pecel, masih pakai apa telur yang kecil-kecil Bang? Telur puyuh itu yang soge-soge itu Pak. Telur puyuh satu Pak. Aduh kolesterolnya berapa ini? Ini katanya kandungannya paling tinggi dibanding makanan yang lain. Oh ngeluh. Panjenengan tidak bisa makan ngeluh. Ini di depan makanan ngeluh. Coba. Maka yang kedua, orang yang banyak dosa dihalangi dari rezeki. Dan rezeki itu belum tentu dihalangi uang. Uangnya punya, memanfaatkan uangnya sama Allah tidak dikasih. Gulanya ada tapi tidak boleh dimakan. Satenya dia bisa beli, tapi orang lain yang disuruh makan. Lah sampean gak melok mangan. Aku ndelok sampean mangan wis wareg pret. Wedi kolesterol, asam urat, darah tinggi. Itu dihalangi rezeki. Termasuk rezeki itu apa? Dihalangi dari ibadah sama seperti yang pertama. Yang ketiga, orang itu kalau banyak dosa dikatakan di sini apa yang dia rasakan? Wahsyah. Wahsyah itu apa? Atine kemerungsung. Ngerti kemerungsung? Apa kemerungsung itu? Hatinya itu tidak pernah merasa tenang.
rumahnya besar, nginepin di hotel. Sampai hotel bingung, kok mek sak menit tok. Hotelnya dituku. Hotel dituku bingung. Bosen. Sampai terakhir apa? Banyak sekarang wong sewoge omai api mau ngapain bisa. Anda tahu tidurnya di mana? Di mobil. Namanya camper van. Ngerti? Aduh, susah ceramah di Madiun ini ya. Kalau di Malang itu kewonek itu ngomong tas. Kalau di sini perlu dijelaskan dulu itu mali makan waktu. Camper van itu ya ada yang hobi, ada yang gara-gara sumpek kayak di omah. Di rumah sumpek, akhirnya apa? Dia itu enggak betah di rumah. Hidupnya apa? Mobilnya dirubah jadi kayak rumah. Ono kompor, ono jedingi, ono kasure. Loh, kompor, jeding, kasur itu rumah. Bukan? Lah ini sekarang nilainya mulai kualak-walik. Mobil kalau ada itunya dianggap hebat. Loh yuk maaf loh mas, kualik mas ini nih mas. Kasur, dapur. Nah ya, sumur itu bukan di mobil mas. Di mana? Di rumah. Kenapa? Wahsyah. Atine gak tahu tenang. Kenapa gak tenang? Wes terlanjur kebanyakan dosa. Nah sekarang hati-hati hadirin. Anda buka nanti ketika Anda pulang di rumah pada surat Az-Zumar. Surat apa? Az-Zumar. Ayat keberapa? 53. Surat Az-Zumar ayat 53. Begini. Anda buka kitab tafsir Ibnu Katsir. Dikatakan di sana surat Az-Zumar 53 itu dibilang apa? Arja ayatil Quran. Ayat Quran yang paling diharapkan. Ayat Quran yang paling apa? Diharapkan. Namanya arja. Diharapkan itu yo mudah-mudahan kita dapat gitu loh. Jadi ayat Quran yang paling nyenengke. Ayat Quran yang paling memotivasi. Ayat Quran yang paling menjadikan kita itu apa? Gede hati. Hati ini gede, sumringah, tenang, senang, bahagia. Itu Az-Zumar berapa? 53. Dan kata ulama tafsir, ayat ini arja ayatil Quran. Ayat Quran yang paling diharapkan. Cuma satu ayat tok. Az-Zumar 53. Apa Allah Ta'ala berfirman? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka. Mereka ini siapa? Siapa? Umatnya, semuanya. Setelah mengucapkan katakan kepada mereka, langsung kalimatnya diambil sama Allah. Diambil artinya apa? Seakan-akan kita mendengarkan ayat ini tidak lewat Nabi Muhammad. Ingat, seakan-akan. Jadi seakan-akan yang ngomong langsung siapa? Allah. Jadi Allah langsung ngomong sama kita tanpa perantara malaikat Jibril, tanpa perantara Nabi Muhammad. Langsung apa kalimatnya? Ya ibadi, wahai hambaku. Dan yang dipanggil hambaku di sini bukan ahli ahad pagi. Yang dipanggil di sini bukan ahli tahajud. Yang dipanggil hambaku di sini bukan yang ahli sedekah. Yang dipanggil wahai hambaku di sini siapa? Alladzina asrafu ala anfusihim, orang yang dosanya sudah melampaui batas. Panjenengan ngerti dosa melampaui batas itu apa? Wes dosane itu wes gak bisa dibayangkan oleh manusia. Contohnya siapa? Laki-laki yang membunuh berapa? 99. Tanya dijawabnya gak enak, ganep 100. 99 tak pateni siji kok wedi. Jadi lek ditakoni wong cek penak jangkep berapa?
100. Ketika datang ke orang alim, bisa enggak saya tobat? Apa dosamu? Bunuh 100. Oh, mek 100 loh. Bisa? Sangat bisa. Dan Anda tahu Pak, belani satu orang yang telah membunuh 100 jiwa. Ingat loh ya, dosa besar itu kan ada urutannya. Nomor 1 apa? Syirik. Nomor 2 apa? Nah, nomor 2 ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan nomor 2 durhaka orang tua kepada orang tua. Ada yang mengatakan nomor 2 membunuh. Itu ulama beda pendapat. Kenapa? Saking besarnya dosa membunuh tadi. Nah, ini orang yang dilakukan dosa besar terbesar, membunuh orang. Dan yang dibunuh bukan 1, tapi berapa? Ketika mau tobat, ingat kata-kata ini, mau tobat. Artinya belum, baru punya apa? Niat. Pindah, dibilang kamu pindah ya ke kampung sana ya. Jalan, deng, 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 deng. Sampai tengah jalan kan kita tahu ceritanya kan. Meninggal dunia. Terus malaikat kan rebutan. Malaikat azab bilang, oh ini jatah saya ini. Kata malaikat rahmat apa? Lo ndak bisa jatah saya. Kata malaikat azab, bagaimana jatahnya malaikat rahmat? Sujud gak tahu kok. Jatah saya. Kata malaikat rahmat apa? Lo ndak bisa. Dia sudah ninggal kampungnya. Kata malaikat azab apa? Tapi kan belum tobat. Kata malaikat rahmat, lo tapi kan mau. Malaikat azab bilang, ndak bisa, punya saya. Malaikat rahmat bilang, punya saya. Allah kirimkan malaikat ketiga berwujud manusia menjadi penengah. Apa yang terjadi? Ukur. Deket kampung yang ditinggal atau deket kampung yang dituju. Kalau deket kampung yang ditinggal punya malaikat azab. Kalau masih deket ke kampung yang dia tinggalkan, milik malaikat azab. Saya cedek mbek kampung sing akeh dosane. Kalau deket kepada kampung yang dia tuju, milik malaikat rahmat. Dan dalam hadis ini, panjenengan pernah buka teks hadisnya enggak? Itu asli nih lebih dekat kampung yang sana. Maka seharusnya orang ini milik siapa? Milik malaikat azab. Apa yang terjadi? Faqala Allahu li hunaka anta qarrabi wa li hunaka anta ba'adi. Taqarrabi taba'adi. Allah merubah hukum dunia. Negeri yang mau dia tuju sama Allah difirmankan, kamu mendekat. Negeri yang ditinggalkan Allah firmankan apa? Kamu taba'ad, menjauh. Akhirnya bumi sama Allah dipeluntir. Yang sini ditarik, yang sini diolor. Akhirnya ketika diukur, menang mana? Menang kampung yang dia tuju. Beda cuma sak piro, Bu? Sak kilan tok. Ketika diukur ternyata lebih dekat kampung yang mau dia datengin, apa yang terjadi? Kata malaikat rahmat, azab, dibungkus sama malaikat rahmat, dibawa naik ke langit, diampuni sama Allah, masuk surga. Belum tobat. Untuk orang yang belum tobat saja dibelani sama Allah. Yang penting punya niat. Tapi jangan salah paham, aku harus niat. Lo tobatnya kapan? Lo yembos, yang penting niat. Lo ngawur ini. Ini bukan niat, guyon ini ya. Nah sudah. Maka yang Allah panggil dalam Az-Zumar 53 itu hamba Allah sing dosane wis kadung. Bahasa kakean itu kayak kurang pas dulu. Kebacut. Mau limo itu dia bukan limo, pitulas. Pitulas. Pokok kau wabe. Saking rusake. Saya kemarin pengajian pelantikan ranting Muhammadiyah di Lemah Jaya, Wanadadi, Banjarnegara, itu sendal saya hilang. Padahal itu baru pertama kali saya punya sandal larang baru itu. Baru itu. Biasanya sandal saya itu ukuran 70.000, mentok 120. Itu saya dapat sandal 1.300.000. Dikasih lagi. Ya Allah, wis lek naruh itu tak eman-eman, tak
supaya tidak ketetesan banyu udan. Tak toto sama saya. Subhanallah, pulang selesai pelantikan. Ditanya panitia ngomong sungkan, gak ngomong eman. Ustadz ada apa? Tidak ada apa-apa. Dek kudu nangis. Tidak ada apa-apa. Loh kenapa? Tidak ada apa-apa. Subhanallah. Tadi malam sama yang ngasih dijoli sandal kulit. Tapi apian sing lawas ya nih. Subhanallah. Akhirnya sama takmirnya apa? Dibelikan. Sudah dikirim fotonya. Ustadz nomor berapa? Saya pura-pura. Jangan. Sudah ikhlas. Jangan. Tapi tak jawab. Petang puluh. Saya bilang. Nah sudah hadirin sekalian. Maka yang Allah panggil ini apa? Saya mikir malingnya kok yang ngerti sandal api. Ngerti sandal bermerek itu ngerti dia. Saya mikir jero niati, ya Allah baru ini duwe sandal larang hilang ya Allah. Itu tahajud bengi sik kilingan sandal Allah. Biasanya tahajud gak tahu nangis malam itu nangis. Ya Allah. Nangisnya bukan karena dosa kehilangan. Astagfirullahaladzim. Nah sudah. Maka ini yang Allah panggil bukan orang-orang seperti panjenengan. Kalau seperti panjenengan otomatis masuk surga. Amin. Ini yang dipanggil siapa? Sing dusone kakean. Kebacut. Tapi panggilannya Allah apa? Ya ibadi, kalian hambaku. Apa Allah bilang? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa kata Allah. Rahmatku untuk kalian. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Semua dosanya kalian sebanyak ini sama Allah diampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah itu maha pengampun lagi maha. Maka hadirin, jangan pernah merasa kecil setelah Anda berdosa. Kalau perasaan hina di hadapan Allah bagus. Tapi putus asa nganggep Allah tidak akan mengampuni, itu salah. Nah sekarang penutup. Anda buka di dalam hadis. Tadi Az-Zumar 53 sudah ya. Sekarang Anda buka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini di dalam kitabnya judulnya apa? Haditsu Al-Ghamidiyah. Haditsu Al-Ghamidiyah. Kenapa Ghamidiyah? Karena yang diceritakan perempuan dari suku Ghamidi. Maka perempuan namanya Ghamidiyah. Nah, ceritanya begini. Perempuan ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan itu ngomong apa? Ya Rasulullah tahhirni. Ya Rasul, sucikan saya. Maksudnya sucikan itu apa bu? Beri hukuman untuk saya. Karena dia berzina dalam keadaan sudah punya suami. Hukumannya apa? Dilempar pakai batu sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dan semua anak turun kita. Amin. Sudah? Rasulullah tanya, kamu ngapain? Asabtu haddan. Saya telah berzina. Rasulullah bilang, lah, saya tidak mau. Tidak mau. Terus perempuan tadi bilang apa? Ini buktinya ya Rasul. Saya sudah hamil. Apa kata Rasulullah? Lah. Tanahani. Pergi kata Rasulullah. Jadi Islam itu kudu senengannya menghukum orang bukan. Kalau orang bisa diampuni, kenapa harus itu? Islam itu begitu. Sudah Rasulullah bilang begitu. Ini perempuan ngotot. La ya Rasulullah. Ini panas dalam diriku ya Rasul. Aku takut sama Allah. Aku khawatir. Aku belum tobat sama Allah. Nyawaku dicabut. Sucikan aku ya Rasul. Lempar pakai batu sampai aku mati. Rasulullah bilang apa? Pulang. Sampai kandunganmu lahir. Pulang perempuan itu 9 bulan dia nunggu. Hatinya perih karena dosa yang dia lakukan. Setelah anaknya lahir dalam riwayatnya apa? Itu darah masih netes di pahanya perempuan ini. Darahnya masih netes. Tapi saking tidak kuatnya dia dengan dosa itu. Dibawa pergi bayinya. Ditunjukkan ke hadapan Rasulullah. Itu bayi masih ada darahnya. Ya Rasulullah qad waladtuha. Ya Rasul saya telah lahirkan. Sucikan saya, cepat. Gali tanah, lemparin saya pakai batu sampai saya mati. Tidak kuat kena dosa.
Apa Rasulullah? Lah, saya tidak mau, kata Rasulullah. Tidak mau saya. Apa? Susui dulu anakmu sampai dia bisa makan roti. Sampai bisa makan roti. Balik ini perempuan, digendong lagi anaknya, nangis itu perempuan. Sambil apa? Sambil nyusoni, sambil anaknya dilatih makan roti. Sampai setelah anaknya mampu makan roti, dibawa lagi ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, inni qad fatamtuha. Ya Rasul, sudah tak sapih. Dan dia sudah bisa makan roti. Ini buktinya, perempuan ini bawa roti kecil, dicelupkan ke air, dimasukkan ke mulutnya bayi, sama bayinya diapain? Dikunyah. Kata Rasulullah, iya sudah. Sahabat disuruh gali tanah. Senang perempuan itu, karena apa? Sebentar lagi dia akan selesai dari dosanya, akan disucikan oleh Rasulullah, ketemu dengan Allah dalam keadaan bersih. Setelah itu ditanam ini perempuan sebatas bahunya. Jadi tersisa leher dan kepalanya. Dilemparin batu sama para sahabat. Kena depannya, mulai pecah pelipisnya, kena belakangnya, mulai keluar darahnya. Sayyiduna Umar ambil batu besar, sikat. Ceret. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Umar. Umar, pelan-pelan. Pelan-pelan Umar, jangan keras-keras. Kenapa? Karena perempuan ini sudah tobat kepada Allah. Kalau tobatnya dia dibagikan untuk 70 orang, maka cukup. Dan Allah telah menerima dan telah mengampuni tobatnya dia dan mengampuni dosanya. Bayangin, ini loh hadirin. Ada orang karena saking takut dosanya sampai rela di seperti itu kan. Loh kita ini cukup ngomong astaghfirullah wa atubu ilaih. Kok angel? Maka ingat, pendosa yang berharap surga itu adalah pendosa yang menyesali dosanya kemudian dia bertobat dan melakukan amal soleh. Maka itulah pendosa yang berharap surga. Kalau pendosa diiming-iming ampunan tapi terus-terusan berdosa, tidak pernah ibadah, itu bukan berharap surga, itu namanya maghrur. Namanya apa? Maghrur. Apa maghrur itu? Orang yang tertipu. Itu hadirin sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah. Berpisahnya kita, perpisahan yang menjadikan dosa-dosa kita oleh Allah telah diampuni. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dirahmati dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga dalam suasana politik seperti ini, di tahun-tahun politik seperti ini, mudah-mudahan kerukunan kita umat Islam secara khusus oleh Allah tetap dijaga. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah ditakdirkan kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Berdoa ya, kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وأطعم جائعهم وتقبل منهم شهداءهم وأفرغ عليهم الصبر يا رب العالمين واكتب لهم النصر والتمكين برحمتك وقدرتك يا قوي يا متين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين.
اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.